Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di sekitar area konstruksi MRT Jakarta fase 2A CP203, tepatnya di atas stasiun MRT Kota. Proses pemadatan dari bagian atas stasiun sedang berlangsung dengan menggunakan tanah dan pasir yang nantinya akan dikembalikan sebagai fungsi jalan, kemungkinan untuk bis Transjakarta. Sedangkan untuk stasiun MRT Kota yang akan terintegrasi dengan stasiun Beos, aksesnya juga sudah disiapkan, masih dalam penyelesaian. Dan ini adalah nanti secara desain akses sambungan dari stasiun Beos ke stasiun MRT Kota menggunakan anak tangga turun ke area koridor dan tersambung dengan stasiun MRT Kota. Nah, perlu dibuatkan semacam kanopi agar nanti para penumpang dari stasiun Beos menuju ke stasiun MRT Kota tidak kehujanan dan juga tidak kepanasan. Tampak di area depan plaza, area yang cukup besar ya, itu dipakai sebagai entrance utama menuju ke stasiun MRT Kota. Sedangkan entrance yang lebih kecil nomor 4 ada di samping pintu dari stasiun Beos sisi selatan. Nah, dari dalam area stasiun Beos dapat kita lihat di sini proses pekerjaan dari pembuatan entrance tersebut ataupun jalur keluar masuk para penumpang masih berlangsung dan sudah ada bagian yang dicor di sisi selatannya yang ini ya. Tadinya di situ ada rangka-rangka baja, kemudian ada terowongan menuju ke arah perempatan di sana ke pintu besar selatan dan akhirnya tersambung dengan stasiun MRT Kota. Nah, kondisi sebelumnya adalah seperti ini, pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung untuk meneruskan akses dari stasiun Beos. Yang melingkar bulat ya di dekat bagian plaza itu tadinya adalah akses menuju ke halte Transjakarta dari kedua sisi stasiun Beos. Secara gambar dapat kita lihat untuk anak tangga yang turun ke bawah, area koridor menuju ke stasiun kota adalah seperti ini. Baik, kita mulai perjalanan di depan dari plaza stasiun Beos. Dapat kita lihat di sini area pejalan kaki dan juga trotoar dipakai untuk berjualan dan mulai banyak yang kotor. Ini mungkin perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuatkan lokasi binaan khusus para pedagang UMKM yang ada di sini agar tidak menggunakan trotoar dan tidak jauh dari stasiun kota. Karena nanti harus berjalan dan juga harus ada jarak yang ditempuh sehingga mungkin masyarakat ada yang malas ya, karena yang sekarang lokasi binaan berada di Taman Kota Intan. Nah, dari atas rangkaian bis Transjakarta kita bisa lihat di area depan plaza, area yang bulat ini tadinya akses menuju ke halte Transjakarta Kota yang sudah dibongkar dan nantinya akan menjadi entrance menuju ke stasiun MRT Kota. Area ini masih ditutup dengan pagar dan diharapkan selesai ya, mudah-mudahan secara keseluruhan tahun 2029. Ini masih lama walaupun secara progres ternyata sudah lebih dari 80%. Ya, kemarin di tanggal 25 November itu 79,99%, sekarang harusnya sudah 80% lebih sedikit. Nah, di sini tadi ada terowongan juga yang dibangun ya menuju ke arah stasiun MRT Kota dan itu ada koridor yang nantinya berisi galeri-galeri tentang pembangunan dari MRT, kemudian sejarah MRT dan juga sejarah transportasi. MRT Jakarta sendiri yang kita ketahui semakin lama semakin banyak para penumpangnya, bahkan setiap hari lebih dari 100.000 penumpang yang dilayani dengan rute terbatas, yaitu dari Lebak Bulus di selatan Jakarta sampai ke Bundaran HI saja. Sedangkan selebihnya dari Bundaran HI sampai ke kota, bahkan sampai ke Monas sendiri belum beroperasi. Baik, kita lihat lebih dekat area bagian atas dari stasiun MRT Kota yang sudah ditutup dan ditimbun pasir. Ada hal yang menarik dapat kita lihat di sini, semacam tangki. Kita belum tahu fungsinya, mungkin dari sahabat MRT atau juga MRT Jakarta bisa berbagi informasi tentang fungsi dari tangki tersebut. Karena berada di bagian tengah dan stasiunnya berada di bagian bawah. Terdapat bangunan-bangunan yang ada di tengah area akses jalan pintu besar selatan di sini.
biasanya dipakai untuk CCTV ya, ataupun cooling tower dan juga ventilation tower untuk sirkulasi udara. Akses ke stasiun ternyata juga sudah dibuat menggunakan anak tangga, agak naik ya sedikit, lalu nanti turun kemudian diberi kanopi. Biasanya seperti itu. Nah, akses ini berada di tengah, kemungkinan akan terintegrasi dengan halte Transjakarta. Misal kalau ada di sini ya. Material-material bekas dari pekerjaan-pekerjaan galian, di sini nampaknya ada casing-casing dari besi, itu masih ada, dan ada roller ya. Roller ini berfungsi untuk memadatkan tanah yang ditimbun kembali agar menjadi rata dan kuat. Nah, setelahnya akan tentu ya biasanya diaspal dengan rapi. Sedangkan fungsinya nanti yang belum kita ketahui, apakah jalan ini benar-benar difokuskan lagi hanya untuk plaza plus jalur Transjakarta atau sudah bisa dilewati oleh kendaraan pribadi lagi, belum diketahui. Pertokoan-pertokoan yang ada di sepanjang Jalan Pintu Besar Selatan di sini memang banyak yang tutup ya. Kemudian areanya dipergunakan di depan untuk tempat berdagang ya, contohnya seperti ini. Apakah nanti area ini pertokoannya akan buka lagi, mungkin dipugar, direnovasi, dikembalikan ya bentuk-bentuknya seperti awal, karena beberapa bangunan di sini bernilai sejarah. Ini para pedagang yang ada di jalur trotoar di dekat area pertokoan. Menjelang ke stasiun MRT Kota dan juga stasiun Beos, ini kita harus memutar ke Kali Besar ya. Dan jalur tersebut dengan nama rempah-rempah, biasanya jalan yang ada di sekitar sini banyak ditempati oleh para pedagang, bahkan ini sampai ke bagian tengah jalan dan akhirnya menyisakan satu lajur saja untuk arus kendaraan lewat ya, termasuk juga bis Transjakarta yang kita naiki. Selain berdagang, area ini juga dipakai untuk parkir kendaraan. Yang kita lihat ada roda 2 dan juga ada roda 4 yang ini. Nah, trotoar dan juga ubin-ubin di sini juga sudah banyak yang kotor, mungkin terkena limbah-limbah dari oknum para pedagang yang membuang misalnya minyak jelantah atau juga bekas kopi dan lainnya, sampah ya. Maka itu kalau bisa dibersihkan lagi karena wilayah ini cukup banyak pengunjungnya, terutama yang mencintai sejarah. Nah, di depan kita ini adalah entrance ketiga ya, ataupun jalur masuk ke area stasiun di bawah tanah, stasiun MRT Kota yang ketiga. Sedangkan yang keempat berada di samping stasiun Beos, pintu aksesnya di sisi selatan, serta jalur utama di depan Plaza Beos. Sedangkan akses lainnya yang ini akan tersambung mungkin dengan halte Transjakarta yang ada di sekitar sini, atau nanti masyarakat bisa menyeberang menggunakan zebra cross. Sudah padat ya tanah, kemudian ditambah lagi dengan pasir. Bagian atas dari stasiun yang tadinya dibongkar, bahkan ditemukan juga rel kereta tram. Baik, dari media sosialnya MRTV ini baru saja diupdate untuk pekerjaan yang ada CP 203, yaitu dari arah Glodok sampai ke arah kota ternyata sudah 80% lebih. Kemudian ini pantauan udara di dekat Pancoran Tea House, dan di bawahnya ini adalah stasiun MRT Kota. Sudah ditaruh batu dan pasir ya, kemudian ada roller juga yang mondar-mandir memadatkan bagian atas yang nantinya dikembalikan fungsinya sebagai akses jalan. Apakah jalan Transjakarta dan juga plaza atau jalan kendaraan pribadi, kita tunggu bersama. Di bagian bawah pekerjaan-pekerjaan terus berlangsung, terutama untuk mechanical, electrical ya, kelistrikan dan plumbing, pipa-pipa. Lalu ada akses, ada anak tangga dan juga ada eskalator yang tadi kita lihat ya.
Berikutnya adalah pekerjaan dinding. Ini melakukan plaster agar tentunya dinding menjadi rapi, lebih mulus, lalu bisa dilapisi lagi dengan panel-panel yang akhirnya membuat area stasiun menjadi lebih nyaman, lebih tertata. Ini adalah entrance ketiga ataupun jalur keluar masuk nantinya ke stasiun MRT yang ada di pintu besar selatan sisi utara. Kemudian untuk yang entrance 4 dan entrance utama dari arah Plaza Beos juga dalam tahap penyelesaian. Sebelumnya sempat ada gali-gali, saat ini sudah mulai ditutup ya, termasuk yang ini. Di bawahnya ada koridor yang menghubungkan stasiun MRT kota dengan stasiun Beos. Nah, ini ada di perempatan dari Jalan Pintu Besar Selatan dan juga area di sekitar kota. Ini progresnya 79,11% ya. Itu 25 Oktober. Harusnya saat ini jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan tanggal tersebut. Nah, selain pekerjaan-pekerjaan dari CP201, 202, dan 203, masih ada pekerjaan CP204 dan 205. 205 sendiri itu pekerjaan sistem kereta apian dan juga rel ya, pemasangan rel. Dan itu masih terus berlangsung sehingga dapat tersambung keseluruhan rel sampai ke arah kota dari arah Bundaran HI tentunya. Kemudian ada CP206, ini setelah rel jadi adalah pengadaan rolling stock ataupun pengadaan dari rangkaian keretanya. CP207 ini terkait dengan pembayaran ya ataupun automatic fare collection system sehingga pada saat tapping dapat dipergunakan oleh masyarakat. Ini pemandangan dari udara di sekitar kota ya ataupun di area sambungan stasiun Beos dan juga stasiun MRT kota yang sudah mulai selesai sedikit demi sedikit aksesnya. Baik, bagi yang penasaran dengan jalur MRT di bawah tanah menggunakan tunnel ataupun terowongan, kita bisa lihat di sini. Ada celah sedikit yang kita bisa perhatikan. Ini adalah rel dan bantalan rel masuk ke terowongan di sana. Kemudian terowongannya juga ada lampunya. Ya, seperti itu. Sama, jadi terowongan ini ada di dua sisi, yang ke arah selatan atau juga yang ke arah utara. Nah, MRT adalah salah satu dari moda transportasi yang modern dibangun di Jakarta untuk mengakomodasi para penumpang ya yang dari arah selatan Jakarta menuju ke pusat kota sehingga dapat lebih cepat ya, tidak menggunakan kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Baik, kita berada di Market Mini stasiun MRT kota. Oh, pas upload. Tinggal yang arah selatan, arah Mangga Besar berarti. Di bagian pertigaan kita bisa lihat itu bangunan Pancoran Tea House, kemudian Jalan Glodok Pancoran. Oh, dia bukan modelnya yang kayak gini. Yang depan ini berarti. Dan ini adalah entrance-nya. Oke, iya, pintu masuknya ini kan. Ada jam. Nah, ini juga di bor. Iya. Ini kan masuk ke bawah sini. Iya benar. Oh, oke. Entrance-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya, utama. Nggak terintegrasi dengan ini ya. Integrasinya lewat depan gitu kan. Oh, nggak yang misalnya lewat bawah sama bagian sini. Tapi kalau hujan belum ada ini. Paling dikasih atap. Oke. Baik, kurang lebih seperti ini marketnya, cukup panjang ya stasiun MRT kota, walaupun tidak sepanjang stasiun Tamrin, dari arah Pancoran Tea House sampai ke ujung perempatan kota yang ada di pintu besar selatan.
Kemudian ada 2 terowongan di sini. Dan ini tadi yang sudah dipadatkan, sudah ditimbun lagi. Jadi stasiunnya sudah ready ya, sudah siap strukturnya dan bangunan konstruksinya, tinggal finishing. Nah, kenapa tidak disambungkan akses langsung dari stasiun MRT Kota dengan stasiun Beos? Karena untuk stasiun Beos ataupun stasiun Jakarta Kota KRL KAI itu adalah bangunan lama yang tidak boleh dilakukan pembangunan ataupun perubahan, karena itu merupakan bangunan bersejarah dan harus dijaga ya. Jadi tersambung di bagian depan di area plaza di sana, kemudian dipasanglah kanopi nantinya agar para penumpang tidak basah atau juga tidak kepanasan pada saat pindah moda transportasi. Ini pintu utamanya. Kita turun ke bawah. Oh, tidak bisa ya. Nah, di bagian bawah di area koridor menuju ke arah stasiun MRT Kota itu ada galeri. Di situ nanti dipasang foto-foto ya. Sayang sekali yang untuk area plaza ini juga kita masih lihat banyak yang berjualan di sekitar area ini. Kemudian lagi kemarin sempat ada yang buang air kecil di belakang Tugu Jam di dekat pohon. Ini perlu sekali penjagaan dari petugas, apalagi nanti kalau sudah selesai secara keseluruhan moda transportasi MRT, maka masyarakat ya diharapkan dapat ikut berpartisipasi menjaga fasilitas umum, fasilitas publik yang tentunya bermanfaat bukan hanya saat ini, tapi diharapkan ke generasi-generasi yang berikutnya ya. Karena jalur KRL sendiri itu dibangun di 1800-an ujung ya. Dan hingga saat ini itu telah banyak membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan itu perluasan moda transportasi, penambahan jaringan-jaringan itu menjadi sangat penting. Mengingat kota ini adalah kota yang cukup banyak penduduknya, mobilitasnya, commutingnya ya, tentu membutuhkan moda transportasi massal. Belanda sendiri dulu juga membangun tram di sini untuk menjadi sarana mobilitas masyarakat ya, dari kota menuju ke arah Senen, menuju ke arah Jatinegara, dan relnya itu sempat ketemu, kemudian dibongkar, diangkat. Apakah nanti rel ini akan dipajang di galeri, kita juga belum ketahui. Beberapa waktu lalu kita berkesempatan mengunjungi terowongan yang ada di stasiun MRT Monas ya. Nah, terowongannya kurang lebih seperti ini. Nantinya akan ada rel di jalur kita berada. Dan terowongan ini dibuat menggunakan TBM, namanya Tunnel Boring Machine, yang melakukan pekerjaan menggali tanah ya secara horizontal, kemudian tanahnya diangkut ke belakang, kemudian dipasanglah segmen-segmen ini nih. Segmen beton pracetak ataupun sudah dicetak, kemudian di tunnel boring machine dibawa, pada saat sudah digali langsung dipasang sedikit demi sedikit dan membentuk lingkaran, yaitu tunnel ataupun terowongan. Suhunya lumayan panas ini. Bareng Mas Adi. Iya, hari Sabtu apa hari Minggu? Bisa dibocorin karena belum bisa. Betul. 203 ya. 203 belum apa-apa itu. Masih gali ya, Pak? Stasiunnya saya lihat. Alatnya juga masih rapi. Oh iya benar. Katanya rakit di sini. Iya, tapi tunnelnya boringnya turunnya di Glodok, bukan di stasiun kota kan? Cuman kan
keluar belum bisa, kita belum bisa. Oh iya, karena belum masih pekerjaan dasar ya Pak ya. Saya lihat. Soalnya gantry crane-nya itu ada di depan Glodok Plaza. Iya. Mm-mm. Nanti ngebornya sampai ke Harmoni Pak itu. Kalau itu kita nggak tahu Pak, kita Oke. beda. Oh, beda CP. Iya beda CP. Jadi kita tahunya yang ini aja. Kalau 203 Utama Karya ya kalau nggak Iya, salah. betul, Pak. Bapak berarti yang Itu Adikarya. Adikarya, oke. Kalau yang sana Shimizu Utama Karya. Iya. I see. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.